kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi bersama saya Diva Rizka dalam program TVR 17. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh tim redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 edisi Jumat 11 November 2022. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad berharap rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau RUU PPRT bisa dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Prioritas tahun 2023. Dasko menjelaskan, setelah masuk dalam Prolegnas Prioritas, nantinya DPR RI akan menunjuk komisi teknis yang sesuai untuk membahas tindak lanjut RUU PPRT tersebut. Pimpinan DPR RI berharap rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau RUU PPRT bisa dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Prioritas 2023. Nantinya setelah masuk dalam Prolegnas Prioritas, DPR RI akan menunjuk komisi teknis yang sesuai untuk membahas RUU tersebut. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad yang ditemui di Gedung Nusantara 3 Senayan, Jakarta, mengatakan RUU PPRT saat ini masih berupa usulan dan belum ditetapkan sebagai prolegnas prioritas. Sufmi Dasko menyampaikan, DPR RI menginginkan agar RUU tersebut dapat kembali diusulkan untuk masuk sebagai RUU prolegnas prioritas karena urgensinya yang penting untuk melindungi pekerja rumah tangga. Undang-undang PPRT itu ada usul yang sedang dibahas di Badan Legislasi. Dan memang karena belum ditetapkan sebagai prolegnas prioritas, karena memang agendanya belum ada pada saat masa sidang ini, mudah-mudahan pada kesempatan berikut, undang-undang tersebut dapat diusulkan kembali untuk masuk prolegnas prioritas, sehingga nanti kami tinggal akan membagi atau memberikan kepada komisi yang cocok untuk membahas rancangan undang-undang tersebut. Demikian. Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko menyatakan perlu adanya konsolidasi dan sinkronisasi agenda sehingga pembahasan RUU PPRT tidak terjebak pada ego sektoral. Kontribusi PRT terhadap kehidupan di sebagian besar rumah tangga tidak bisa disepelekan. Untuk itu, wajar jika PRT perlu diberikan perlindungan hukum yang kuat. Zikri dan Denus, TVR Parlemen melaporkan. Pemerintah telah menetapkan batas akhir penghentian siaran TV analog per 2 November 2022. Untuk itu, Komisi 1 DPR RI meminta pemerintah, dalam hal ini Kemenkominfo, harus mampu mendistribusikan set-top box atau STB kepada masyarakat yang membutuhkan secara tepat sasaran. Komisi 1 DPR RI mendorong pendistribusian set-top box dalam program migrasi TV analog ke TV digital harus sesuai dengan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS Kementerian Sosial, sehingga masyarakat kecil dan menengah tidak kembali terbebani untuk membeli set-top box. Pemerintah telah menetapkan batas akhir penghentian siaran TV analog adalah per 2 November 2022. Hal ini sesuai amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Menanggapi hal itu, anggota Komisi 1 DPR RI Nurul Arifin melihat penerapan migrasi dari TV analog ke TV digital belum dilakukan secara konsisten dan menyeluruh karena baru hanya dilakukan di Jabodetabek dan beberapa daerah saja. Nurul menambahkan, sosialisasi terkait perpindahan juga belum dipahami secara detail oleh masyarakat. Seharusnya, program penghentian siaran TV analog dibarengi oleh pemerataan infrastruktur di seluruh daerah. Harusnya pemerintah ini dalam hal ini mengacu pada data yang diberikan oleh Kementerian Sosial di situ ya. Jadi ada data itu yang disebutkan ke kami juga karena kami tidak bisa mendistribusikan. Walaupun di daerah kamu banyak tuh orang-orang yang tidak mampu begitu ya, tapi tidak bisa karena berpatokan pada data itu. Nah sementara datanya sendiri kita nggak pernah dikasih tahu gitu ya. Dan kemudian distribusi itu di setiap wilayah jatuhnya berapa banyak begitu. Kalau dari 6 juta unit, 3 juta unit aja itu kan sudah banyak sekali. Kalau misalnya sekarang distribusinya let's say per bulan itu 1 juta unit lah. Itu fisiknya bagaimana, ada di mana gitu. Kita kan nggak bisa mengontrol itu. Nah itu yang harus kita pertanyakan sih Mas.
Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan sertifikasi dan pengembangan bagi alat set-top box yang berkualitas dan murah guna mempermudah masyarakat umum untuk mendapatkan set-top box. Hilman dan Halim, TVR Parlemen melaporkan. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani mengunjungi lokasi tragedi Itaewon di Seoul, Korea Selatan untuk memberi penghormatan bagi para korban dengan memanjatkan doa dan meletakkan karangan bunga. Sebelumnya, Puan juga menyinggung bahwa Indonesia juga mengalami peristiwa serupa saat tragedi pertandingan sepak bola di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani mengunjungi lokasi tragedi Itaewon di Seoul, Korea Selatan untuk memberikan penghormatan bagi para korban dengan memanjatkan doa dan meletakkan karangan bunga. Puan mendatangi lokasi tragedi Itaewon bersama Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri pada Kamis waktu setempat. Keduanya didampingi Duta Besar Republik Indonesia untuk Korea Selatan Gandhi Sulistianto. Sebelum meletakkan karangan bunga, Puan dan Megawati memanjatkan doa bagi korban tragedi Itaewon. Keduanya lalu meletakkan karangan bunga di memorial korban tragedi Itaewon yang berada di ujung jalan kawasan tersebut. Tempat ini menjadi lokasi ungkapan duka cita dari para pemimpin-pemimpin dunia. Puluhan karangan bunga dari dunia internasional berjejeran di lokasi memorial tersebut. Puan kemudian menuliskan ucapan duka cita di buku tamu yang disediakan di memorial korban tragedi Itaewon. Setelah meletakkan karangan bunga, Puan dan Megawati menyusuri jalan di kawasan Itaewon. Mereka juga mendatangi gang yang menjadi titik pusat peristiwa memilukan pada tanggal 29 Oktober 2022 itu. Warga pun tampak masih banyak yang mendatangi lokasi kejadian untuk menaruh bunga dan berdoa untuk korban tragedi Itaewon. Terlihat juga catatan-catatan kecil yang ditempelkan warga dekat dengan tempat publik menaruh karangan bunga. Menurut Puan, tragedi Itaewon menjadi pelajaran berharga bagi para penyelenggara acara yang melibatkan massa. Sebelumnya saat bertemu dengan Ketua Majelis Nasional Korea Selatan Kim Jin-pyo, Puan juga menyampaikan rasa belasungkawa atas tragedi yang sangat memilukan tersebut. Ia pun sempat menyinggung Indonesia juga mengalami peristiwa serupa saat pertandingan sepak bola di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Dari Seoul, Korea Selatan, Fajar dan Aang, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 10 DPR RI berharap naturalisasi bukan menjadi satu-satunya opsi untuk meningkatkan prestasi timnas. Komisi 10 meminta PSSI tetap harus mengutamakan pembinaan atlet-atlet muda di dalam negeri. Informasi lengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Untuk itu, tetaplah di TVR 17. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti
hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Anda kembali menyaksikan TVR 17. Proyek naturalisasi sudah dijalankan oleh Timnas Indonesia selama 12 tahun. Namun kenyataannya di lapangan, sepanjang 1 dekade terakhir, prestasi sepak bola Indonesia bisa dibilang mengalami penurunan prestasi yang signifikan. Untuk itu, Komisi 10 DPR RI menginginkan agar negara tidak terus bergantung kepada pemain naturalisasi. Pemerintah harus bisa memanfaatkan bonus demografi Indonesia yang memiliki jumlah penduduk yang sangat besar dengan mencari bibit dan mempersiapkan mereka hingga menjadi atlet profesional. Selengkapnya mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Komisi 10 DPR RI memutuskan menyetujui rekomendasi kewarganegaraan RI atas nama Shane Elian J. Patinama dengan catatan bahwa penetapan kewarganegaraan RI ditetapkan oleh instansi yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 12 tahun sudah proyek naturalisasi dijalankan Timnas Indonesia, tapi prestasi sepak bola kita di kancah internasional, khususnya di Piala AFF, malah terus menurun. Sejak Christian Gonzalez dinaturalisasi untuk Piala AFF tahun 2010, faktanya hingga kini prestasi Timnas Indonesia tak kunjung membaik. Sejarah berbicara, sebelum tahun 2010, Timnas Indonesia berhasil melaju ke final Piala AFF sebanyak 3 kali. Anggota Komisi 10 DPR RI Muhammad Kadafi menginginkan agar negara tidak terus bergantung kepada pemain naturalisasi. Pemerintah harus bisa memanfaatkan bonus demografi Indonesia yang memiliki jumlah penduduk yang sangat besar dengan mencari bibit dan mempersiapkan mereka hingga menjadi atlet profesional. Dari segi anggaran dengan populasi yang cukup luar biasa banyak penduduk, ya masih sangat kecil gitu. Tentunya kita berharap ke depan dengan anggaran yang bisa ditambah, prestasi calon-calon atlet ini akan semakin bisa diketemui. Jadi bukan karena accident jadi seorang atlet, tetapi memang kita mempersiapkan atlet itu dari sejak dini. Jadi memang benar-benar atlet yang by design. Sementara itu, anggota Komisi 10 DPR RI Eva Stefani Rataba mengungkapkan semestinya potensi olahraga yang dimiliki oleh anak bangsa sangat tinggi. Namun, karena minimnya pembinaan yang dilakukan, mereka tidak mampu mengembangkan kemampuannya. Pembinaan ini masih sangat-sangat kurang dan belum tersentuh sampai di daerah-daerah, apalagi di daerah 3T. Di daerah saya, banyak loh sebenarnya anak-anak di daerah itu yang memiliki potensi yang luar biasa, tetapi itu tidak tersentuh. Nah, harapan saya agar dari Kemenpora ada pembinaan. Anggota Komisi 10 DPR RI Sodik Mujahid mendukung naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI. Namun, hanya kepada pemain yang benar-benar berprestasi dan memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi, serta mau membagikan ilmu kepada pemain lainnya. Meski demikian, Sodik berharap ke depannya naturalisasi tidak dilakukan untuk memperoleh hasil yang instan. Nah, itulah maka soal naturalisasi kami setuju dan mendukung, tapi kami harap bahwa prestasi itu jangan hanya persiapan-persiapan yang mendesak ya, yang instan dengan naturalisasi, tapi juga harus dilakukan persiapan-persiapan yang lebih cerdas.
Dibandingkan terus melakukan naturalisasi, anggota Komisi 10 DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi mendorong terlebih dahulu dilakukan perbaikan dan peningkatan sistem pertandingan sepak bola di Indonesia. Purnamasidi menambahkan sarana dan prasarana yang dimiliki harus dapat menunjang kompetisi karena sepak bola merupakan olahraga yang memerlukan perencanaan matang. Yang memang harus sebenarnya adalah bagaimana kemudian memastikan sistem kompetisi yang ada di persebolaan kita ini betul-betul fair play. Itu satu. Yang kedua, tentu ini berkaitan dengan sarana prasarana yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Nah, naturalisasi jangan menjadi satu-satunya opsi untuk meningkatkan prestasi timnas. Oleh karena itu, PSSI tetap harus mengutamakan pembinaan atlet-atlet muda dalam negeri. Jangan sampai jalan pintas meraih prestasi dengan cara naturalisasi malah akan mengubur potensi pemain lokal yang ada. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada awal Oktober lalu mengingatkan kita semua bahwa supporter adalah komponen dalam olahraga yang penting untuk dilindungi. Untuk itu, DPR mengajak semua pihak untuk menegakkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Sistem Keolahragaan Nasional yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban supporter. Informasinya akan kami hadirkan saat lagi. Untuk itu, jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17. Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Ini kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi. Hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, sing mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil. Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17, DPR RI menaruh perhatian khusus kepada supporter atau pendukung dalam semua jenis pertandingan, termasuk sepak bola yang diketahui memiliki jumlah supporter sangat banyak dan tersebar di seluruh Indonesia. Karenanya, hak dan kewajiban supporter dimasukkan ke dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Sistem Keolahragaan Nasional atau SKN. Untuk mengetahui informasi lengkapnya, mari kita simak wawancara rekan kami, Dadi Ramadan, dengan salah satu anggota Komisi 10 DPR RI berikut ini.
Ya, selamat siang pemirsa Setia TV Parlemen, kembali lagi bersama kami dan saat ini saya Deden Ramadan tengah berada di gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Kami akan melapor kepada terkait dengan rapat dengar pendapat umum antara Komisi 10 DPR RI dengan mitranya itu Kementerian Pemuda dan juga Olahraga. Tentunya juga ada dihadiri perwakilan dari supporter sepak bola seluruh Indonesia. Dan saat ini saya sudah bersama dengan salah satu anggota DPR RI, Bapak Muhammad Kadafi. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Baik, kemarin terkait dengan rapat dengar pendapat umum membahas terkait dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2022 nih Pak. Bagaimana Pak tanggapan Bapak sebagai anggota Komisi 10 terkait dengan undang-undang tersebut Pak? Ya tentunya ini undang-undang yang menjawab tantangan-tantangan untuk olahraga ke depan. Dan salah satunya di dalam undang-undang tersebut diatur berkenaan dengan supporter. Dan kita berharap supporter ini menjadi bagian daripada kesuksesan suatu olahraga, baik itu sepak bola, kemudian juga olahraga lainnya. Dan kita berharap ada kerjasama antara organisasi olahraga dan juga supporter dengan harapan saling mengisi dan juga saling mendukung, baik itu terciptanya suatu iklim olahraga yang baik. Tentunya kita berharap di sana nantinya banyak sekali turunan dari olahraga tersebut sepertinya ekonomi kreatif dan lain-lainnya. Karena kita ketahui bahwa sekarang ini sport tourism menjadi tren hampir semua negara. Kita lihat banyak negara seperti halnya Timur Tengah yang boleh dikatakan seperti motornya sedikit tetapi mereka melaksanakan kejuaraan-kejuaraan dunia berkenaan dengan roda 2 maupun juga roda 4. Nah ini kita dorong untuk menyamakan persepsi dan mudah-mudahan supporter menjadi bagian daripada suksesnya olahraga Indonesia. Kemarin sempat ada pembahasan bersama dengan supporter Pak ya, perwakilan supporter sepak bola seluruh Indonesia. Kira-kira masukan-masukan apa yang kemarin yang Bapak tangkap dari supporter-supporter tersebut Pak? Ya intinya supporter harus dilakukan upaya-upaya yang baik dalam penganangan, baik itu di lapangan maupun juga di luar lapangan. Kita berharap turunan dari undang-undangnya cepat turun dan sesuai dengan Impres nomor 3 tahun 2019 tentang percepatan kemajuan olahraga sepak bola Indonesia. Kita berharap nantinya dengan bonus demografi ini semakin banyak atlet-atlet calon-calon sepak bola Indonesia menjadi kebanggaan baik skala nasional maupun juga internasional. Dan kita tahu bahwa olahraga sepak bola ini digandrungi mulai dari Sabang sampai Merauke. Jadi ini menjadi suatu kesempatan untuk kita memajukan olahraga dan memajukan sepak bola Indonesia. Baik, semoga ini menjadi momentum dengan adanya Undang-Undang nomor 11 tahun 2022 ini bisa menjadi momentum untuk pembenahan baik dari segi pembinaan dan juga pelaksanaan dari olahraga di seluruh Indonesia, tidak hanya sepak bola ya Pak ya? Tentunya. Baik, terima kasih Pak Muhammad Kadafi atas waktunya. Ya, sama-sama. Pemirsa, tadi telah kita sama-sama saksikan laporan dari saya terkait dengan bagaimana rapat dengar pendapat umum Komisi 10 bersama dengan mitranya itu Kementerian Pemuda dan juga Olahraga dengan beberapa pihak dari perwakilan supporter seluruh Indonesia, perwakilan supporter sepak bola seluruh Indonesia, dan dengan demikian berakhir sudah kami kembalikan ke studio pemirsa. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17.
Kembali di TVR 17, pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Umam Hidayat. Baik pemirsa TVR Parlemen, mari kita bahas apa saja yang menjadi headline media online hari ini. Berita pertama yaitu DPR dorong RUU PPRT masuk prolegnas prioritas tahun 2023. Bisa dilihat di layar kaca Anda pemirsa. Di sini Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad berharap rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau RUU PPRT bisa dimasukkan ke dalam program legislasi nasional atau prolegnas prioritas 2023. Sehingga pimpinan DPR bisa segera menindaklanjuti hasil kerja badan legislasi tersebut. Di sini menurut Dasko ada beberapa faktor yang membuat RUU PPRT ini masih menggantung. Salah satunya RUU PPRT belum ditetapkan sebagai prolegnas prioritas pada masa sidang sekarang. Sementara itu sejumlah kalangan mendesak RUU Perlindungan PPRT segera disahkan DPR agar para pekerja rumah tangga mendapatkan perlindungan. Sebelumnya Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Willy Aditya menilai RUU Perlindungan PRT bertujuan sebagai payung hukum untuk melindungi pekerja rumah tangga dari eksploitasi, diskriminasi, penindasan, dan ketidakadilan. Di sini Willy juga menyatakan RUU PPRT sangat penting karena Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan belum mengatur terkait pekerja rumah tangga dan yang mendapatkan hak hanya pekerja di sektor formal, barang, serta jasa. Diketahui RUU PPRT sendiri sudah diajukan ke legislatif sejak tahun 2004. Lalu pada tahun 2009 sudah didorong untuk disahkan menjadi undang-undang. Kemudian pada tahun 2019 RUU PPRT masuk ke dalam prolegnas, namun belum berujung pada proses persetujuan DPR untuk disahkan menjadi undang-undang. Dan hingga saat ini regulasi itu belum juga dibawa ke rapat paripurna. Baik pemirsa, berita selanjutnya yang menjadi headline media adalah berita terkait Komisi 1 DPR RI pertanyakan komitmen Menkominfo dalam proses digitalisasi TV yang menuai masalah. Bisa dilihat di sini pemirsa. Di sini pemerintah Indonesia secara resmi telah mengalihkan seluruh siaran televisi analog ke siaran TV digital terhitung sejak 2 November 2022. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 mengenai penyelenggaraan penyiaran. Keputusan Kementerian Komunikasi dan Informasi atau Kominfo melakukan migrasi atau peralihan frekuensi dari TV analog ke digitalisasi televisi ini pun menuai masalah. Pasalnya peralihan tersebut dilakukan tanpa kesiapan matang, baik dari pihak pemerintah dalam hal ini Kementerian Kominfo maupun lembaga penyiaran swasta selaku mitra pemerintah. Di sini anggota Komisi 1 DPR RI Nurul Arifin mengatakan satu hal nyata yang dirasakan adalah kekurangan ketersediaan alat set-top box atau STB yang menyebabkan keresahan di masyarakat karena sebagian masyarakat tidak lagi dapat menikmati siaran TV karena perangkat TV-nya belum mendukung siaran TV digital. Di sini Nurul juga menjelaskan baru wilayah Jabodetabek yang dilakukan pemutusan frekuensi analognya karena Jabodetabek menjadi wilayah percobaan peralihan. Padahal kata Nurul, amanat undang-undang mengharuskan peralihan harus bersifat nasional. Dan selain itu Nurul juga mengkritik sikap sejumlah lembaga penyiaran televisi yang dinilai setengah hati mendukung program migrasi siaran analog ke digital ini. Senada dengan Nurul Arifin, anggota Komisi 1 DPR RI lainnya Niko Siahaan sependapat bahwa Menkominfo Johnny G. Plate kurang siap dalam melaksanakan kebijakan peralihan dari TV analog ke digital. Pasalnya dampak pencabutan TV analog tersebut sangat dirasakan rakyat kecil termasuk di Jabodetabek. Lebih lanjut Niko mengingatkan bahwa persiapan digitalisasi TV itu sudah lama dan baik pemerintah maupun TV swasta sudah menyatakan komitmennya untuk melaksanakan program tersebut. Keputusan ini banyak disesalkan sebab yang menjadi korban bukan hanya rakyat kecil tapi juga TV lokal yang bukan pengguna multiple switch off.
Itu tadi headline di media online pada hari ini, yaitu berita mengenai DPR RI dorong RUU PPRT masuk prolegnas prioritas 2023 dan juga berita dari Komisi 1 DPR RI yang mempertanyakan komitmen Menkominfo dalam proses digitalisasi TV. Kembali ke rekan Diva. Terima kasih rekan Umam yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa TVR Parlemen, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Jangan lupa kembali kami ingatkan, virus COVID-19 masih ada. Untuk itu, terus taati protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Diva Diska beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.